Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan kami, saya dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ini sejak berkali-hari kan kita selalu membahas soal kemungkinan kecurangan. Ini lagi heboh di Kabupaten Batubara. Ini di Sumatera Utara. Ini yang mengunggah di akun TikTok adalah National Corruption Watch. Ini sebuah lembaga yang aktif menyoroti soal korupsi di Indonesia. Dan dia menyatakan bahwa itu dia mengaku mendapat bocoran itu di audio percakapan antara Kapolres, pejabat bupati, kemudian kepala kejaksaan negeri dan Dandim setempat yang berisi serangan fajar orang atau menyebutnya apa atau mobilisasi untuk mendukung paslon 02. Tapi kemudian soal ini dibantah oleh Kapuspen TNI dan juga Kejati Sumatera Utara membantah soal itu. Pertama kita mesti berpikir terbalik bahwa semua curang kecuali dibuktikan sebaliknya. Bukan semua baik, tapi ada yang curang, enggak. Artinya kita mesti pakai dalil itu. Semua curang kecuali dibuktikan terbalik. Itu prinsip pertama. Yang kedua, prinsip itu inline dengan setara dengan yang ditemukan oleh pengamat-pengamat membuat indeks korupsi internasional Hmm. yang menganggap bahwa indeks korupsi kita itu 33. Itu artinya dari 100 orang Indonesia hanya 33 yang jujur. Jadi Hmm. Hmm. bayangkan misalnya dengan Finlandia itu 98. Dari 100 orang ada 98 yang jujur. Cuman dua yang potensi korupsi. Di kita itu cuma 30 yang jujur. Itu artinya 70%, sebetulnya 70% pejabat itu terutama itu udah pasti koruptor kan. Jadi dari segi statistik aja itu udah memungkinkan kita menduga bahwa ada watak korupsi di kalangan pejabat. Nah, kalau itu menyangkut pemilu, apalagi karena pemilu itu korupsi kekuasaan, korupsi anggaran segala macam akan terjadi. Karena memang itu seolah-olah dibenarkan untuk pemenangan salah satu tim yang dalam beberapa kasus dilihat sebagai 02 kan. Akan dibantah, boleh aja dibantah. Tapi fakta itu tidak membatalkan asumsi umum bahwa akan terjadi kecurangan. Jadi ini yang dari awal kita kita sinyalkan pada publik, awasi TPS itu tuh. Dan pengawasan itu mesti 24 jam. Bikin aja, bawa aja warung kopi ke situ sehingga nggak bolak-balik cari cemilan. Bawa aja di situ toilet movable, mobile toilet itu supaya nggak bolak-balik sehingga ada jeda waktu di mana petugas pemilu itu bisa memasukkan surat suara kan. Jadi Ya, itu yang ya. terjadi itu. Tetapi kita lihat lagi bagaimana Pak Jokowi ingin menampilkan diri sebagai penentu kemenangan. Jadi Jokowi bertindak sekaligus sebagai ketua KPU, ketua Bawaslu, dan sebagai jaksa agung. Sebetulnya Jokowi juga merangkap jaksa agung, juga merangkap Kapolri dia tuh. Nah, Ya. ini semacam sinisme satir orang untuk melihat bagaimana Jokowi mampu untuk menyulap Indonesia ini dari republik menjadi kerajaan. Ya, ya. Kan gini, oke lah kalau sekarang ini dibantah. Tapi bagaimana dengan peristiwa yang terjadi di Bekasi yang sekarang ini sedang diperiksa oleh Bawaslu, di mana Hmm. para pejabat bupatinya main bola dengan para camat dan kemudian semua ini ada aneh juga kaosnya itu semua pakai 02 dan ketika foto itu yang mereka tunjukkan 02 dan mereka menyatakan itu nggak ada urusannya dengan pemilu kok itu urusannya itu cuma olahraga saja. Jadi gimana coba kita menjelaskan hal semacam ini? Ini bagian yang buat apa? Atau mereka diam-diam bisa lakukan kejahatan kok. Ini justru dipamerin kan. Jadi Hmm. semacam ketidaksabaran untuk mengatakan bahwa kami memang sudah berpihak. Jadi nantangin rakyat namanya kan. Ya, Kalau ya. dia betul-betul cerdik ya diam-diam aja kan lakukan manipulasi dengan kekuatan intelijen dan kemampuan persuasi kan. Tapi ini pamer jadi apa namanya festival of arrogance apa namanya perayaan arogansi kan karena di lapangan bola mesti terlihat tuh yang kaptennya adalah bupati terus camatnya itu pemain-pemainnya tuh. Jadi soal ini yang juga dideteksi oleh publik internasional bahwa Indonesia memang akan mengalami kekacauan dan potensi chaos itu akan terjadi karena orang akhirnya menyimpan kecurigaan maksimal bahwa istana itu memang merekayasa tuh uangnya itu tak terbatas, pengerahan aparat tak terbatas, tapi itu ada batasnya menjelang bayangkan misalnya kalau terjadi kegelisahan di istana lalu dua tiga orang keluar seperti yang kita bicarakan tadi pagi itu bahwa potensi dua tiga menteri keluar lalu berubah sistem politik kita lalu kocar-kacir semua kan. Ya. Jadi kemampuan kita untuk mendeteksi kerawanan politik dan kecurangan politik itu sudah termanifestasi dalam bukti fakta di lapangan tadi bahkan di lapangan bola Ya, yang ya. terbuka pada umum.
Ya, saya kira gini ya, mungkin bukan mereka sudah nggak peduli lagi soal pamer dan diawasi rakyat atau tidak. Tapi yang buat mereka yang penting, mereka menunjukkan loyalitasnya pada Pak Jokowi. Karena kan bagaimanapun, para bupati ini kan enak sekali ini mereka, pejabat-pejabat bupati, pejabat gubernur itu. Mereka ditempatkan di situ tanpa melalui berdarah-darah proses melalui pilkada. Dan sama hak-hak dia dengan para bupati atau wali kota dan gubernur yang dipilih melalui pilkada kan, Bung Rocky. Jadi ini semacam store. Gua udah lakukan loh, bahwa kemudian dia disoroti oleh rakyat, dia nggak peduli toh. Tidak akan ada tindakan apa-apa pun juga terhadap mereka. Kita ingat kemarin Pak, misalnya ketika Gibran bagi-bagi susu di Car Free Day, kan jawabannya Pak Herbudi, wah saya nggak tahu karena saya sedang tidur kan. Coba bayangkan. Itu yang di dalam teori disebut sebagai the banality of evil, itu kedangkalan Hmm, kejahatan. Bahkan dia nggak tahu bahwa itu berbuat jahat. Jadi hmm, dia anggap ya biasa aja pamer-pamer. Itu fenomena yang terjadi tahun 39 ketika banyak dosen universitas di Jerman itu mengeluh-elukan Hitler yang hmm. akhirnya mereka baru paham itu setelah Hitler jadi tiran tuh. Karena Hitler dulu dipilih secara demokratis, lalu semua merasa wah Hitler hebat tuh. Jadi gejala yang kita sebut authoritarian personality itu akhirnya diidap juga oleh pejabat-pejabat bahkan di tingkat kecamatan gitu kan. Jadi pameran-pameran arogansi itu tadi kita sebut pameran arogansi itu akan diingat sebagai bagian yang orang nggak bisa mengerti bagaimana pejabat di depan mata dia tahu ada pelanggaran tapi dia masih bisa tunduk pada perintah atasan kan. Kan Ya, mestinya dia udah ada sales situ, keluar dari situ, camat dua tiga enggak, saya nggak mau diatur-atur begitu. Jadi terlihat bahwa rekrutmen pejabat kita dari awal memang dimaksudkan untuk mudah disogok kan. Jadi kita bisa bandingkan nih kalau begitu pejabat-pejabat ini, camat ini dari mana datangnya mereka? Ya pasti nyogok. Karena akhirnya kita tahu bahwa asal usul kejahatan itu dimulai oleh kerapuhan mental seorang pejabat. Dan ya. kerapuhan itu dimulai ketika jadi ASN, pasti waktu jadi ASN dia nyogok panitia ujiannya tuh, setelah jadi ASN naik pangkat jadi camat dia nyogok juga bupatinya, kan itu jadinya kan. Jadi Hmm. bagus juga ini kita terangkan satu paket bahwa selama pemerintahan Pak Jokowi itu tidak ada yang benar sebetulnya. Tadi saya mulai dengan prinsip kita mesti anggap semua tidak ada yang benar, semua itu tukang tipu kecuali dibuktikan sebaliknya. Ya. Bahwa pemilu juga kita harus anggap dengan cara itu. Kecurangan akan terjadi kecuali dibuktikan sebaliknya. Dulu Ya. kalau pemilunya jurdil kita bilang, oke pemilu akan jurdil, tapi ada oknum-oknum yang betul-betul berbuat buruk. Nah sekarang kita mesti sebut semua oknum akan berbuat buruk, semua pejabat akan berbuat buruk, kecuali ada beberapa yang mungkin masih punya akal bersih. Ya, tapi kalau kita flashback ya, Bung Rocky, ini persiapan untuk kejahatan yang dilakukan pada tahun 2024 itu sudah terencana sangat rapi ya. Karena kan kita tahu nih, para pejabat-pejabat kepala daerah itu kan mereka diangkat karena kemudian pilkada yang tadinya jatuh waktunya harus sebelum pemilu 2024 itu semua kan dikumpulkan menjadi 2000, dilakukan secara serentak pada tahun 2024. Dan dengan begitu, kan kemudian ini diisi oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah. Total seingat saya itu di luar Papua ya. Papua kan ada pengembangan pada provinsi baru lagi. Ada 4 provinsi itu. Jadi ada 4 pejabat gubernur. Total waktu itu ada 274. Jadi 276 setidaknya yang di pejabat yang diangkat. Ini saya kira kan 60%-an dari pejabat pejabat kepala daerah. Itu bayangkan itu pejabat diangkat untuk periode yang disebut sementara itu tapi 2,5 tahun. Iya, Jadi itu kan separuh dari tahun pemilu. Bagaimana mungkin betul. pejabat tanpa legitimasi dipilih 2,5 tahun dan dikasih iming-iming jabatan segala macam? Maka tentu dia akan mengabdi pada yang mengangkat. Dia nggak Ya. akan mengabdi pada rakyat yang memang tidak memilih dia kan. Hmm. Bahwa itu juga dilakukan diam-diam sama tadi saya terangkan soal fasisme itu tahun-tahun 30-an itu nggak ada yang tahu bahwa di Berlin itu di ibu kota Jerman waktu itu Hitler sudah merekrut begitu banyak ASN untuk jadikan pesuruh-pesuruh dia kan nggak ada yang sadar tapi tiba-tiba Hitler udah berkuasa tuh dan itu yang terjadi di kita tuh diam-diam nggak ada yang tahu bahwa aparat itu sudah dikondisikan untuk tadi jadi banal, jadi docile, jadi orang yang lumpuh yang mudah dikendalikan, jadi budak dari ambisi seseorang tuh. Itu biasa dalam sejarah karena tidak ada yang menegur dan saling permissiveness itu yang memungkinkan mereka itu saling beternak keuntungan, beternak kekuasaan, dan beternak kejahatan itu. Peternakan kejahatan itu yang akan jadi maksimal karena kemampuan masyarakat sipil dianggap tidak memadai untuk mengawasi mereka. Tetapi tiba-tiba kemudian mahasiswa
800 kampus di Jakarta, di seluruh Indonesia sekarang lagi berlangsung festival kebebasan yang disponsori oleh lintas LSM. Jadi orkestrasi untuk menjaga demokrasi akhirnya bangkit lagi tuh. Dan itu yang menggembirakan kita bahwa energi ini akan terus berlanjut dan bahkan bisa berhasil untuk mendongkel Presiden Jokowi bahkan sebelum pemilu dimulai kan. Jadi kita juga mesti bersiap dengan keadaan itu karena pernah ada dalam sejarah kita masalah itu di 98 juga di perpindahan dari Orde Lama ke Orde Baru ketika mahasiswa itu memutuskan untuk menantang Soekarno waktu itu karena Soekarno ada dalam masa pemerintahan yang dia sebut presiden seumur hidup. Dan kita tahu Bung Karno itu sangat karismatik, tuh bisa tumbang. Apalagi seseorang yang sebetulnya keluar dari gorong-gorong lalu dieluk-elukan, tapi lupa bahwa yang mengeluk-elukan dia itu sekarang adalah orang yang sama menghujat dia tuh. Jadi pembalikan itu dengan mudah terjadi. Ya, iya, iya. Saya kira kemudian kenapa kita jadi paham ya, ini selain banyak kemudian tokoh-tokoh yang tadinya juga berbeda spektrumnya kemudian mulai menyatu dan yang juga dalam beberapa hari ini saya lihat sinyal-sinyal dari Sekjen PDIP itu makin kuat ya Hasto ya. Mereka menyatakan soal mereka kerjasama dengan tim Amin itu ya, yang dia menggunakan analogi kalau ulat pun itu kalau diinjak-injak ya juga melawan juga gitu kata dia, karena terlalu banyak kecurangan yang dilakukan oleh rezim penguasa ini untuk mendukung paslon 02. Yang mesti ditambahin apalagi banteng. Kenapa lama banteng diruduk kan Oh iya begitu iya kan. iya iya Ulat iya aja iya menggeliat kok iya banteng iya iya. muter-muter di Hmm. kandang aja. Jadi oke, Hmm. walaupun terlambat tapi yang penting ada kesadaran untuk memulai perubahan tuh. Dan saya pikir Hasto pada akhirnya juga tiba pada kesimpulan yang sama. Demikian juga tokoh-tokoh yang lebih awal itu Mas Hinton segala macam tuh. Hmm. Ada Budiman udah tanduknya udah dipotong. Iya iya iya. Tapi Hmm. kira-kira itu yang terjadi itu. Nah ini sinyal pertama bahwa di dalam PDIP pun yang pernah berkuasa timbul kesadaran etik bahwa ini nggak boleh diteruskan. Jadi bagus betul bahwa kita akhirnya menemukan kembali the right track of our nation itu. Dan sekali track itu ditemukan ya nggak ada yang bisa menghalangi dan internasional pasti akan ikut serta bukan intervensi ikut membantu gerakan perubahan di negeri kita. Ya, dan saya kira memang untuk menghadapi rezim penguasa itu tentu apa kekuatan-kekuatan civil society dan juga elit politik yang berada dalam oposisi. Kan kita nyebutnya sekarang PDIP oposisi lah begitu ya. Itu nggak mungkin mereka sendirian. Mereka harus semua bekerja sama. Itu harus ada kesadaran semacam itu. Keajaiban sejarah selalu datang ketika orang nggak sadar bahwa sebetulnya di belakang politik itu ada etika, ada nilai itu. Dan sejarah selalu kembali untuk menemui si etik, bukan si politik. Jadi Hmm. bagian-bagian ini jadi semacam, ya kalau kita sebut itu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan kembali jalan menuju kebenaran. Boleh kita sebagai orang beragama percaya itu. Secara Hmm. sosiologi juga bisa diterangkan bahwa maksimum yang bisa dicapai oleh seorang rejim itu, seorang pemerintah, itu adalah diktum yang berbunyi kira-kira begini. Anda bisa menipu satu orang Ah. sepanjang zaman, Hmm. atau Anda bisa menipu semua orang dalam satu zaman, tapi Anda tidak bisa menipu semua orang di dalam segala zaman. Dan itu Ya. yang sedang berlangsung hari ini. Yes, oke ya. Ini kalau orang kemudian nyebutnya sebagai skenario langitan begitu ya. Dan ini jangan dianggap sebagai apa ya fatalisme. Bukan. Ini bukan sifat fatalis, tapi alam tuh memang punya mekanisme sendiri mengoreksi berbagai kezaliman yang ada gitu ya. Ya, ini fatalis itu tentu bagi mereka yang tidak percaya bahwa alam itu punya hukumnya sendiri itu dan Betul. Hmm. evolusi peradaban justru timbul karena kita yakin bahwa sesuatu yang dilebih-lebihkan dia akan menurun kualitasnya tuh. Sama seperti prinsip diminishing return itu. Semakin banyak input ditaruh di situ justru semakin kacau sistemnya kan. Jadi Ya. sekali lagi efisiensi perubahan politik mulai terjadi. Kalau kita bikin kesimpulan, pertama adalah fakta bahwa mayoritas rakyat, terutama generasi baru itu tidak lagi percaya pada Jokowi. Fakta Ya. kedua, PDIP mengambil sikap yang makin lama makin terang-terangan tidak menginginkan lagi Jokowi. Fakta ketiga, yang kita sebut keretakan di dalam istana, kita sebut dulu saling amputasi di kalangan istana itu mulai terjadi. Dan sinyal itu ada sinyal baik bagi upaya perubahan radikal ke arah demokrasi kita. Oke. Makasih, Bung Rocky. Tetap 0%. Ya, sekali lagi ini adalah resep-resep akademis ya, bukan karena kebencian pada seseorang. Terima kasih. Yus, oke.